Perbincangan menarik lewat by phone bersama Kabid Program dan Pemberdayaan Ruslan SPD MPD menguak tabir dunia pendidikan khususnya di Batubara menuju cakap digital yang dirancang pemerintah pusat. Bagaimanakah dunia pendidikan di Batubara ke depan di bawah komando Ilyas Torus? Simak keterangan lebih jauh bersama INTP. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa menyahuti apa yang disampaikan Bupati Batubara, Pak Jahir, tentang gerbang Batubara itu adalah pendidikan. Nah, artinya Bupati itu kan menginginkan masyarakat Batubara ini jangan ada lagi yang tidak sekolah, jangan lagi punya konsep kojo sibu. Tak kojo sibu matus, kojo tak kojo sibu matus. Tak kojo ini. Iya, tak kojo ini. Itu maksudnya bertentangan sama konsep pemerintah. Konsep pemerintah. Kerja. Jadi itu dia. Jadi harapan Pak Bupati itu bagaimana masyarakat ini cerdas, betul-betul dia paham, karena pembangunan itu akan dapat mudah dilakukan ketika masyarakatnya berpendidikan. Iya, betul. Sehingga mereka tidak lagi menganggap bahwa pembangunan itu sebagai penghambat bagi dirinya. Nah, tetapi bagaimana pembangunan itu dapat meningkatkan kualitas kehidupannya dengan secara tidak langsung, maka dia akan menjadi sejahtera. Jadi langkah bidang GTK dalam mendorong ini gimana nih langkah-langkah konkretnya? Mendorong apa ini sekarang? Gerobak. Kalau mendorong mobil yang rusak, lepaskan rem tangannya kan begitu. Iya. Dalam mendorong visi Bupati tadi itu. Gimana gitu? Ya, kalau lewat sektor pendidikan, GTK itu hanya berupaya untuk bagaimana masyarakat sadar bahwa apa yang dicanangkan oleh Bupati Batubara itu benar-benar kemaslahatannya untuk umat, untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadinya. Itu secara eksternal. Ya, secara eksternal. Jadi internalnya? Dari internal, GTK itu berupaya bagaimana pendidikan ini betul-betul menjadi ladang utama bagi tenaga pendidik. Jangan dibuat sebagai ladang sampingan, dan jangan hanya terpengaruh dengan nilai-nilai nominal yang ada dari pemerintah, tapi betul-betul dia berusaha sekuat tenaganya dalam menyampaikan ilmu yang dimilikinya kepada anak-anak, supaya anak-anak itu berubah sikapnya menjadi anak-anak yang dalam hari ini disebut dengan siswa profil Pancasila. Siswa profil Pancasila. Itu dia. Jadi teringatnya balik, apa kira-kira langkah konkret penataan di kalangan guru dan sekolah gitu? Nah, ini ke depan kira-kira sudah kita berbagai program sudah kita luncurkan. Pertama, bagaimana guru-guru ini kita persiapkan untuk menjadi pemimpin di sekolah. Itulah lewat kegiatan yang namanya seleksi substansi calon pemimpin, leadership in the school. Kan itu. Ya. Jadi leader intensif ya? Leadership. Leadership. Ya, leadership in the school. In the school. Di sekolah artinya kepemimpinan sekolah yang betul-betul kepemimpinan ya abad 21 yang hebat. Tidak hebat dalam artian dia betul mampu meramu kekuatan potensi yang ada di sekolah, sehingga betul-betul anak-anak itu betul-betul lah dia menuntut ilmu di situ dan punya hasil kalau pulang. Itu langkah konkret. Yang kedua, kita juga sudah lewat seleksi substansi, kita sudah melakukan diklat. Pembekalan ya? Ya, pembekalan diklat ketat kepada calon pemimpin itu lagi. Sehingga dia dengan prinsip in service, on service. Jadi dia ada di dalam, ada di luar. Artinya dalam pembelajaran itu dia dilatih secara teori, dipraktekkan langsung, diimplementasikan. Ya, sekarang ini kan Kementerian Pendidikan ada program Cakap Digital nih. Barusan ini kan tayang tentang Cakap Digital. Nah, bagaimana bidang GTK menyiasati tentang Cakap Digital, terutama bagi kalangan guru penggerak, sekolah penggerak ini. Karena kalau tak cakap digital ini muncul,
nggak ada pergerakan kan gitu. Nah, gimana tuh kira-kira? Nah memang abad ini kan abad yang disebut dengan abad digitalisasi pendidikan. Iya. Ya, jadi digitalisasi pendidikan ini artinya dituntut setiap guru atau tenaga kependidikan itu mempunyai keterampilan, keahlian tentang memainkan yang namanya digital itu. Digital. Sehingga Cakep. dia dapat membuka jendela dunia Iya. lewat digital. Hanya dengan beberapa detik saja, dia klik, dia ketik melalui Google, dia sudah temukan apa masalah yang dihadapinya dalam proses pembelajaran. Jadi dengan digital itu, sekarang kan pemerintah kabupaten kan sudah melahirkan namanya perpustakaan digital. Dia kan tinggal ikuti aja. Nah sekarang memang Pak Kadis ini selalu menggaungkan model aplikasi. Artinya tidak lagi pertemuan antara nilai berbentuk nominal langsung kepada orang, tetapi sudah model-model aplikasi. Jadi transfer sifatnya, sehingga image masyarakat menganggap bahwa birokrasi di pendidikan yang mungkin selama ini dianggap sangat tidak baik, hari ini sudah terjawab melalui Pak Kadis lewat digitalisasi, sehingga tidak ada berhubungan dengan manusia. Maka sekarang ada standar pelayanan di sini sudah diterapkan. Bahkan ada satu tempat nanti untuk melayani siapa saja tamu yang datang. Tidak lagi bertemu langsung, kecuali sifatnya hal-hal yang harus diselesaikan secara man to man atau head to head. Nah, Jadi ini tidak saja karena alasan pandemi COVID ya. Ke depan memang orientasi ke sana ya. Iya, pas itu pas. Karena jangan kita selalu menyalahkan sesuatu karena adanya corona COVID-19, lalu kita beranggapan bahwa segalanya harus ikut juga jadi COVID. Kita semua diisolasi. Tidak. Nah, kalau namanya pandemi itu ya ada saja. Nah, cuman bagaimana kita mampu untuk mengatasinya. Langkah-langkah sudah ditayangkan pemerintah, 5M dan sebagainya. Itu dia. Jadi kalaulah kita mau berpikir jernih, silakan Bu. Jernih tentang apa yang harus kita lakukan pendidikan di Batubara, memang melakukan perubahan tantangannya berat. Itulah bagi GTK. Nah, banyak orang mungkin setuju, ada yang tak setuju. Tapi setuju atau tidak setuju, perubahan akan saya lakukan. Ya, apapun resikonya ya itulah namanya. Kalau kita bekerja tak siap menerima risiko, ya sudahlah, tak usah bekerja kan begitu. Tapi tujuannya harus bekerja dengan baik. Luar biasa sekali.